Halo Bidikers. Gatot Nurmantio bukanlah nama asing di panggung politik tanah air. Setelah purna tugas sebagai Panglima TNI, pensiunan Jenderal Bintang 4 ini lantas mendirikan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia dan kerap menjadi oposisi pemerintah. Bahkan namanya juga masuk dalam bursa calon presiden 2024 mendatang loh. Lantas seperti apa kisah dan perjalanan karir mantan Panglima TNI ini? Mari kita bongkar. Gatot Nurmantio lahir di Tegal 13 Maret 1960. Sulung dari 7 bersaudara ini dilahirkan dari keluarga berlatar belakang militer. Ayahnya merupakan pensiunan Letnan Kolonel Infanteri di Kodam 13 Merdeka Sulawesi Utara. Sementara ibunya juga memiliki saudara-saudara yang bertugas sebagai tentara. Rupanya, sang ayah adalah pengagum sekaligus mantan bawahan Jenderal Gatot Subroto. Karena itulah, ketika anaknya lahir, sang ayah pun memberinya nama Gatot Nurmantio. Lahir sebagai anak tentara membuat Gatot hidup berpindah-pindah mengikuti tempat tugas sang ayah. Ia sempat tinggal di Cimahi bersama kakeknya dan memulai sekolah dasar di sana. Lalu, pindah lagi ke Cilacap sebelum pindah ke Solo dan Surabaya. Setelah itu, ia pindah lagi ke Manado dan menyelesaikan masa SMA-nya di sana. Memiliki ayah seorang prajurit tentu membuat Gatot sudah terbiasa disiplin sejak kecil. Sebagai anak tertua, ia diberi tugas oleh orang tuanya untuk menjaga keenam adiknya. Bahkan, ia sering loh kena marah jika adik-adiknya tidak tidur siang ataupun terlambat mandi. Meski bapaknya seorang tentara, Gatot ternyata anak yang bengkal dan bandel loh. Yang hobi berkelahi dan mengajak teman-teman sebanyak taruhan berkelahi. Yang menang dapat duit dan yang kalah babak belur. Meski bandel, Gatot rupanya berkeinginan untuk menjadi seorang arsitek. Ia pun mencoba mendaftar ke Universitas Gadjah Mada. Namun keinginannya tak bisa terwujud lantaran orang tuanya tak sanggup membiayai kuliahnya. Sementara adik-adiknya juga ingin bersekolah. Orang tuanya malah menginginkan Gatot menjadi seorang tentara. Gatot pun banting haluan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ia berangkat ke Semarang untuk mendaftar akabri di Kodam Diponegoro. Ia memilih menuruti keinginan orang tuanya demi melihat adik-adiknya tetap bersekolah. Nasibnya sungguh mujur. Ia diterima di sekolah para perwira itu. Gatot Nurmantio kemudian menjalani sekolah akabri dan lulus pada tahun 1982. Setelah lulus, Gatot mencoba mendaftar ke Kopassus seperti keinginan ibunya. Namun ia gagal menjadi anggota Korps Baret Merah ini. Gatot akhirnya banting setir mengambil kecabangan infanteri di Kostrad. Gatot mengawali karir militernya dengan menjadi Komandan Peleton MO81 Kompi Bantuan Batalion Infanteri 315 Garuda. Ketika konflik di Timur Timur memanas, Gatot pun diterjunkan dalam Operasi Seroja dalam kurun waktu 1983 hingga 1984. Perlahan tapi pasti karir militer Gatot terus merangkak. Dari Komandan Kompi, ia pun menjadi Komandan Batalion. Lalu, Komandan Kodim, Komandan Brigade Infanteri, hingga bertugas di Kodam Jaya. Memasuki pertengahan dekade 2000-an, karir militer Gatot semakin melesat. Setelah menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana, ia kemudian menjadi Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Tak berselang lama, ia pun dipercaya menjadi Direktur Latihan Kodiklat TNI AD, hingga akhirnya menjadi pucuk pimpinan di alma maternya sebagai Gubernur Akademi Militer. Nah, setelah itu jabatannya naik lagi menjadi Panglima Kodam 5 Brawijaya. Kemudian, Komandan Kodiklat TNI AD. Tak berselang lama, Gatot kemudian diangkat menjadi Panglima Kostrad dan menjelang akhir kepemimpinan Presiden SBY, Gatot dipercaya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sejak saat itulah, jalannya menuju pimpinan tertinggi TNI semakin mulus. Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Gatot sukses menjadi pucuk pimpinan tertinggi TNI. Yang menjadi Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal Muldoko. Lumrahnya, Gatot akan menjabat Panglima TNI sampai masa pensiun pada tahun 2018. Namun pada tahun 2017, suami Eni Trimurti ini dicopot dari posisinya sebagai Panglima TNI dan digantikan oleh Marsikal Haji Cahyanto. Gatot mengklaim dicopot dari jabatannya karena instruksi nobar film G30S dan kedekatannya dengan Gerakan 212.
Beberapa pengamat juga menilai bahwa Gatot berpeluang mengganggu konstelasi pemilu 2019, sehingga dirinya diberhentikan lebih cepat. Sejak pencopotannya itu, Gatot dikabarkan mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan Presiden Jokowi. Ayah tiga anak ini akhirnya pensiun pada tahun 2018 dengan pangkat terakhir jenderal. Selama 3 dekade lebih menjalani karir militernya, berbagai penghargaan pun pernah diterimanya. Di antaranya adalah Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, dan Bintang Jalasena Utama. Di masa kepemimpinannya sebagai Panglima TNI, Gatot juga pernah menggelar Operasi Tinombala untuk memberantas teroris di Poso. Saat masih aktif di militer, pria berusia 61 tahun ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB Forky. Nah, ketika resmi menjadi warga sipil, peraih bintang Mahaputra dari Presiden Jokowi ini mulai terjun ke dunia politik, yang menjadi salah satu deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Gatot pun bertransformasi menjadi oposisi yang getol mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Bahkan dirinya pernah dideklarasikan untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2019. Namun sayang, Gatot tidak memiliki kendaraan politik. Tak hanya itu, Gatot juga berada di posisi membela FPI yang kala itu mendapat tekanan dari pemerintah. Bahkan, Gatot turut menyentil Dudung Abdurrahman yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya yang memerintahkan prajurit-prajurit TNI menurunkan baliho pimpinan FPI. Gatot menyentil pria yang kini menjabat Panglima Kostrat itu untuk tidak menjual TNI. Hingga kini nama Gatot disebut-sebut masih berpeluang menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Itu terlihat dari survei elektabilitasnya yang tinggi, yang dianggap layak untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Nah, ada satu kisah menarik yang jarang diketahui tentang sosok satu ini. Gatot yang di awal karirnya gagal menjadi anggota Kopassus, tetap berusaha untuk masuk dalam korps elit TNI itu. Bahkan, hingga usianya mencapai 55 tahun dan berpangkat jenderal, kala itu, di pertengahan tahun 2014, Gatot yang menjabat Kepala Staf Angkatan Darat berhak mendapatkan privat kehormatan dari Kopassus. Namun yang menolak mendapatkannya dengan cuma-cuma. Gatot memilih jalan terjal dan ikut pendidikan komando bersama prajurit lainnya. Selama kurang lebih 3 minggu, Gatot mengikuti latihan keras bersama peserta lain. Mulai dari bangun jam 2 pagi, senam-senapan, berendam di air, long march, hingga mendayung perahu. Alhasil, ia berhasil melewati pendidikan prajurit komando dan disematkan brevet komando Kopassus. Gatot Nurmantio akhirnya menepati perintah ibunya untuk menjadi prajurit Kopassus. Wah, salut ya sama perjuangan Gatot Nurmantio mendapatkan brevet komando Kopassus yang memilih ikut pendidikan bersama prajurit lainnya. Meskipun bisa mendapatkannya dengan mudah, sungguh luar biasa.